Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Bang Putra. Selamat sore, Iya, Bang iya, iya, Rian. luar biasa. Oke. Oke, siap Bang Oke. Putra. Gimana Bang Putra? Masih di kantor? Iya, ini masih di kantor. Tadi ada kerjaan, Bang. Jadinya mau lanjut itu. Tadi upload surat buat Oke. persiapan Natal tahun baru. Oh iya iya, lembur ya. Iya. Bang Putra lembur. Ya, ya Jadi nanti kan tugas dari gimana? Oke. Gimana Bang Putra? Gimana? Ya, jadi kan tugas dari perhubungan itu ya sibuknya di Lebaran sama Natal tahun baru. Jadi biar adik-adik Oh, tahu. oke, siap. Betul banget ya Bang Putra ya. Apalagi yang seperti Bang Putra, mungkin Bang Putra kan PTD dari STD, jadi nanti sedikit kita akan seperti informasi bagaimana sih peluangnya nanti jurusan MTJ atau yang lain Rasda, nanti kan Bang Putra juga akan menyampaikan ya Bang ya. Iya, Bang. Siap. Oke, Siap. Bang Putra, nanti kita bincang santai saja ya Bang ya. Jadi nanti ini adik-adik atau rekan-rekan semua untuk sore ini itu bisa mengikuti dengan enjoy segala informasi yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi adik-adik Bang ya. Siap, Bang. Oke. Semoga bermanfaat. Oke, siap. Bang Putra, untuk sore ini sebelum lebih lanjut kita akan akan membahas apa yang kita akan bicarakan. Mungkin sedikit saja untuk kedepannya. Ini Bang Putra untuk yang Polbit tahun lalu, setiap tahun itu menurut Bang Putra itu udah mulai dari tahun 2018 kan Polbit baru pertama ada kan Bang Putra kalau misalkan di Kemenhub. Nah, menurut Bang Putra dari kemarin kita analisis Bang Putra ya, mungkin Polbit itu setiap tahun ada penurunan atau peningkatan Bang? Dari semenjak 2018 menurut Bang Putra. Nah, kalau untuk penurunannya itu sih kayaknya meningkat terus ya Bang ya, dari tahun ke tahun. Tetapi itu semua tergantung dari kekuatan dari Pemda daerah itu Bang. Jadi kalau memang Pemda daerahnya ada anggaran untuk mengadakan CPNS itu berapa kuotanya, itu semua tergantung dari kekuatan masing-masing daerah. Karena ada masing-masing daerah itu yang PAD-nya besar, PAD-nya kecil, jadi itu benar-benar harus diperhitungkan. Tetapi kalau khususnya di Kabupaten Cilacap ini selalu ada peningkatan, terutama untuk Diploma 3 MTJ sama Diploma 4 Transportasi Darat gitu. Oke, siap. Jadi misalkan kita bicara dengan STTD Bang ya, kalau misalkan kita bicara STTD untuk yang terutama Polbit Pemda Bang ya, biasanya untuk Polbit Pemda itu kan tidak setiap tahun, misalkan saya ambil aja di Kabupaten Madiun misalkan seperti domisili saya. Nah, misalkan tahun ini itu ada formasi Pemda, bisa jadi tahun depan kan kosong. Nah, bisa jadi seperti itu Bang ya, jadi tidak selalu kan? Oh iya, jadi kan di sini kan kita itu melakukan kerjasama itu sudah memikirkan kuota untuk 5 tahun ke depan Bang. Jadi misalnya 2018 pengennya kuotanya segini, tetapi untuk bisa jadi untuk tahun 2019-nya Diploma 4-nya tidak ada. Jadi khusus untuk Diploma 3 itu pun juga melihat dari beberapa personil yang pensiun Bang. Jadi untuk pendidikannya itu kira-kira untuk pengelola atau analisis. Nah itu semua dilihat dari per tahun-tahunnya dari data-data calon-calon yang akan pensiun. Jadi di sini kan perekrutannya itu berapa yang keluar, itu yang masuk. Jadi seperti itu Bang. Jadi kalau misalnya tahun ini ada, tahun depan ya kemungkinan tidak ada. Tetapi di dalam perjanjian awal itu pada saat bersurat itu Pemda itu sudah bersurat bahwa untuk 5 tahun ke depan itu kebutuhannya untuk tahun 2018 contohnya segini, untuk Diploma 3, untuk Diploma 4-nya segini, dan untuk tahun 2019-nya untuk Diploma 3-nya ada segini, Diploma 4-nya bisa tidak ada. Nah itu semua tergantung kebutuhan. Oke, siap Pak Putra. Jadi untuk terkait kebutuhan dan terkait untuk formasi alokasi dari CPNS, terutama CPNS dari Sekjen Bang ya. Berarti untuk MOU, misalkan MOU itu sebelum disusun, jadi kesepakatan dari BKN mungkin dan Kemenhub mungkin akan memikirkan alokasi pengajuan dari daerah Bang ya. Jadi baru kedepannya akan MOU 5 tahun ke depan dalam jangka itu ya Bang ya. Kemungkinan seperti itu Bang ya. Ya, jadi kan ini ada isu juga Bang untuk tahun 2023 ini apakah ada Polbit apa tidak untuk Pemda daerah khususnya. Nah, jadi kalau yang seperti yang saya sampaikan di sini untuk Dinas Perhubungan Cilacap contohnya sih baru mengkonsepkan surat untuk disurati ke STTD dalam hal perpanjangan MOU. Jadi di sini kita konsepnya itu sudah ada untuk 5 tahun ke depan dari 2023 sampai 2027 untuk kebutuhan Diploma 3, Diploma 4.
Jadi semuanya itu kita planning Bang untuk 5 tahun ke depan. Jadi seperti itu untuk alokasi kebutuhannya. Ya. Jadi ini ya teman-teman, jadi alokasi kebutuhan itu dilihat 5 tahun ke depan. Jadi MOU itu berlakunya bukan hanya 1 tahun, pasti BKN dan kementerian itu pasti sudah memikirkan alokasi berapa tahun mendatang. Jadi tidak setiap tahun akhirnya MOU itu apa sih? Kontrak kerja ya, kontrak terkait dengan kebutuhan alokasi, misalkan seperti itu rekan-rekan semuanya. Jadi Jadi nanti untuk yang tahun ini ada polbit atau tidak, insya Allah sih kalau kemungkinan kemarin juga dari Instagramnya Instagramnya dari pihak STTD terkait kan juga sudah merilis, bahkan ada beberapa Pemda itu sudah melakukan MOU. Artinya itu bisa sedikit ketebak kalau kemungkinan tahun ini tetap ada polbit sih. Cuma mungkin daerah tertentu mungkin ya kita bisa lihat mungkin ada berkurang formasi, mungkin alokasi. Yang jelas kemarin kalian bisa banget semuanya mungkin lihat aja di postingan official resminya STTD, PTDI STTD ya, semuanya rekan-rekan semuanya. Di situ ada kemarin salah satu Pemda yang sudah MOU dan sudah diposting bahkan oleh pihak yang official resminya dari STTD. Nanti bahkan kalau sudah MOU berarti itu adalah kemungkinan sudah ada sedikit gambaran sedikit bahwa yang kemarin ada itu MOU untuk polbit selesai atau apa. Kemungkinan kalau kebutuhan ASN di Kemenhub itu sangat lumayan banyak Bang ya pastinya. Karena Kemenhub sendiri kan luas, ada laut, ada udara, ada darat. Sekarang tambah kereta apian kan. Nah, makanya mungkin akan lebih luas Bang ya. Jadi kalau masalah polbit itu kemungkinan tetap insya Allah sih nanti kita akan tunggu rilisnya. Tapi kalau dilihat dari postingan resmi yang kemarin keluar itu lebih rincinya itu sudah ada Pemda yang melakukan MOU. Jadi tidak menutup kemungkinan tahun ini ada polbit, intinya kayak gitu. Jadi siapin aja dari sekarang, kalian harus siapin SRB sampai pantokir ya Bang ya. Betul sekali Bang, jadi izin menambahkan, jadi memang benar di STTD itu sudah 3 kabupaten yang melakukan perpanjangan kerjasama. Contohnya kalau tidak salah itu dari Sleman, Gorontalo, dan yang lagi satunya tuh saya lupa kabupaten yang di Sumatera Selatan lah ya. Nah jadi sekarang ini kita hanya menunggu keaktifan dari daerah Bang untuk melakukan kerjasama perpanjangan terkait dengan MOU pola pembibitan. Jadi itu semua tergantung dari daerahnya kan. Sekarang ini ada yang namanya kepala daerah kan sudah selesai ya Bang ya, karena kan terkait dengan mau pilkadanya itu 2024. Nah itu sekarang tergantung dari kepala daerahnya juga apakah mau mengusulkan atau tidak. Jadi tapi seperti yang Abang bilang tadi bahwa pasti bisa ditebak gambaran besarnya itu pasti akan dilanjutkan. Tidak mungkin tidak dilanjutkan sih kalau menurut saya. Iya pasti. Jadi makanya kalau Oke. Jadi makanya benar Bang ya, Bang Putra. Jadi makanya kalau misalkan ini adik-adik apalagi tinggal 2 bulan atau ini kan tinggal beberapa bulan, 3 bulan lah, sekitaran 3 bulan setengah ke depan. Jadi ini lebih baik saran Bang Putra sama Kak Yayan sih, untuk kalian pejuang 2023 terutama si pencatat. Gak usah memikirkan polbit ada apa bagaimana. Yang penting fokusnya adalah belajar mempersiapkan, karena kalian itu nggak bisa untuk sukses itu didadak dengan hanya belajar sistem kebut seminggu jadi. Tidak ada ceritanya sukses itu instan atau kilat. Jadi kalau kalian rekan-rekan atau adik-adik mau berjuang di tahun 2023, kalian itu persiapannya itu bukan hanya minggu atau hari, tapi kalian itu harus berbulan-bulan, karena nggak ada kesuksesan itu yang main instan, itu nggak ada sama sekali. Jadi seperti itu Bang ya pastinya. Ya betul, dan itu seperti yang Bang Yayan bilang, itu kita harus tetap fokus saja dalam mempersiapkan diri. Kalau memang nanti tidak ada, masih banyak sekolah kedinasan lain yang membuka ikatan dinas, jadi tidak usah khawatir. Kemudian untuk gimana untuk peluangnya Bang? Nah jadi kalau kemarin kan saya melakukan survei-survei kecil ya di Instagram, di YouTube. Jadi yang paling favorit itu memang dari sekolah perhubungan yang matra darat. Kalau bisa, kalau kalian memang ingin untuk lolos untuk tahun 2023, itu memang selain kepintaran juga perlu strategi dalam memilih formasi. Jadi bisa kalian lebih memilih untuk udara atau laut, karena yang paling favorit itu memang darat, dan kalau yang favorit darat tentu kemungkinan untuk lolosnya akan semakin kecil. Jadi
harus mulai sekarang bisa melihat mana formasi yang kira-kira kecil peminatnya, sepi peminatnya. Contohnya kayak saya dulu, saya meskipun ada di Bali, sekolah perhubungan di Bali, tetapi saya memilih keluar untuk mengambil program pendidikan karena saya sudah tahu kalau mengambil di luar pasti sepi. Apalagi kalau adik-adik nanti bisa memiliki keberanian untuk mengambil di daerah wilayah tengah Indonesia atau timur Indonesia, contohnya di Makassar atau Sulawesi atau bahkan di Papua, itu sangat sepi sekali peminatnya. Apalagi kalau pemilihan untuk di sekolah perhubungan di Jawa itu banyak sekali peminatnya, jadi bisa dipertimbangkan daerah-daerah mana saja yang akan didaftarkan untuk meningkatkan peluang kalian agar bisa lolos tahun 2023. Jadi intinya pilih formasi atau jurusan yang sepi peminat, itu aja Bang. Oke, siap. Betul Bang Putra. Jadi untuk analisis memang untuk saya sendiri sebetulnya udah nyiapin Bang. Jadi nah, kayak gini. Ini misalkan kita ambil Poltekpol Surabaya Bang ya. Prodi RPK lolos SKD 112, lolos kesehatan 70 orang, formasinya 48. Nah, ini yang prodi yang paling ini kemarin lolos semua. Poltekpol Surabaya yang lolos SKD 39, lolos kesehatan hanya 22, formasinya 20. Jadi kemarin semua dari sini itu lolos semua ini. Jadi emang peluang ini emang sebetulnya luar biasa. Jadi ini sudah analisisnya sudah misalkan kayak API Banyuwangi kemarin ini formasinya kan 48, yang lolos SKD 144, yang lolos kesehatan dan jasmani 57. Artinya hanya membuang seberapa, dan ini kemarin untuk API Banyuwangi ini Bang, ini yang diambil adalah anak-anak yang lolos di kesehatan jasmani ini Bang. Jadi yang diambil dari luar prodi ini hanya saya sudah analisis, sudah mendata, itu yang diambil cuma anak berapa ya? 6 Bang. Jadi 42 itu dari ini. Dan nilai terendahnya yang lolos di sini itu SKD-nya bahkan 332. Itu bisa lolos di API Banyuwangi ini. Dan ini ada 3 siswa saya juga sih di sini. Sedangkan yang namanya Mas Haris, ini SKD-nya cuma 340 berapa kok 340 ini lolos di sini, dan tidak untuk kemungkinan yang nilainya 400 di STTD atau PKTJ kalah peluang dengan yang nilainya 300 di sini. Jadi benar yang dibilang Bang Putra bahwa peluang atau langkah itu sangat luar biasa ya Bang ya. Betul sekali. Jadi mulai sekarang tuh kalian harus bisa memetakan loh mana sekolah-sekolah yang sepi peminat, mana yang favorit. Jangan, kalau bisa sih jangan masuk ke tempat yang favorit ya. Jadi kan persaingannya itu susah, dan kalau kalian masih pendidikan sih menurut kakak tidak usah takut merantau ya. Jadi nggak apa-apa jauh dulu. Kayak kemarin kakak sempat membaca di suatu Instagram, kakak lupa itu, bahwa yang sepi peminatnya itu ada di Poltekpol Barombong. Nah itu Poltekpol Barombong itu ada di Sulawesi kalau tidak salah itu ya. Jadi itu sangat sepi sekali, cuma yang melamar itu 600-an. Nah jadi itu kan itu lebih kecil daripada sekolah-sekolah yang lain loh. Jadi mulai sekarang kalian harus bisa memetakan mana jurusan-jurusan yang sepi peminat, yang nanti datanya kalian bisa minta sama Kak Yayan. Betul ya dibilang Bang Putra ya. Itu Poltekpol Barombong. Poltekpol Barombong. D3 Nautika yang ini yang lolos SKD 40, yang lolos hanya 40. Yang lolos kesamaptaan itu 22, formasi 22 dan lolos semua. Nah, lolos semua. Terus ini ada Poltekpol Barombong di 3 mesin, permesinan kapal, SKD yang lolos cuma 36. Terus yang lolos kesehatan 30 karena 6 gugur, formasinya 24. Dan ini semua diambil dari sini, tidak mengambil matra dari luar. Iya, betul. Jadi jadi analisis yang sudah saya dari pantokir keluar juga sudah dihitung. Jadi makanya seperti ini sebetulnya relevan dan peluang. Jadi kalau adik-adik karena juga ini pesan buat adik-adik Bang ya, jangan sampai adik-adik itu kemakan data atau isu yang salah seperti itu. Jadi lebih baik kalian saranin sih analisis semua data yang ada di webnya si pencatat sendiri dengan baik. Jangan ada kadang itu ada informasi dari salah satu apa kita nggak tahu gitu, malah kadang menjatuhkan angka kalian. Yang sepi peminat adalah PKTJ, salah. Yang sepi peminat adalah PP Madiun, salah. Yang sepi peminat adalah PTG, salah semua. Itu justru justru segmen yang paling favorit. Jadi kalau ada yang sekali-sekali bilang PKTJ itu segmen yang paling sepi peminat, itu informasi yang sangat salah dan fatal.
PPI Madiun juga bukan sekjen yang sepi, bahkan itu paling favorit. Terus STTD PPI justru juga sama. Jadi kalau kalian ada di kalian yang bilang kok PKTJ, STTD sama PPI Madiun itu sepi peminat, itu benar-benar salah sekali. Jadi kalian itu kalau ada yang bilang PKTJ atau apa ya, atau STTD atau bahkan PPI itu sepi peminat, sekjen yang paling sepi peminat, kalian nggak usah anggap informasi itu, karena tiga matra itu insya Allah paling favorit. Bang Putra pun juga sudah tahu, bahkan kita berusaha Bang ya memberi edukasi atau informasi yang relevan dan benar. Jadi supaya kita, karena ya kita berbagi ilmu, karena apa sih sebenarnya apa namanya kalau ruginya berbagi ilmu, kita nggak pernah sih kita kalau kalian misalkan kalian pun punya bimbel ya, kalian itu misalkan punya bimbel, kalian itu nggak pernah loh sama sekali misalkan merahasiakan dokumen, merahasiakan apa informasi, saya nggak pernah mau kayak gitu. Jadi saya misalkan kalian itu nggak pernah menolak diajak kolaborasi sama bimbel lain, bahkan di Instagramnya kalian sendiri itu kan banyak kolaborasi sama bimbel-bimbel lain, karena kita saling support tujuannya seperti itu. Jadi intinya apa ya, buat adik-adik juga atau teman-teman kalian, kalau kalian itu ada yang bilang misalkan STTD, PPI Madiun, bahkan PKTJ sepi peminat, prodi ini salah, pokoknya salah. Jadi itu tidak usah dianggap karena itu informasi salah. Jadi yang mau ke situ siap-siap aja, karena belajar dan dikasih tahu kalian dari sekarang sama Bang Putra, pokoknya harus benar-benar banget semangat. Jadi kalau memang kalian itu, kalau ini menurut yang sudah saya analisis juga Bang ya, kalau di STTD apalagi yang Kemenhub pusat, PPI itu kan pusat semua juga, PKTJ juga pusat, itu rata-rata nilai yang lolos itu 400 ke atas semua. Dan kalau yang pusat loh Bang ya, kecuali kalau Kolbit Pemda loh, kalau yang pusat itu rata-rata SKD 400. Bandingkan dengan yang API Banyuwangi, itu bener-bener ada siswanya kayak Bimbel Smart, itu ada namanya Mas Haris, itu SKD-nya cuma 340, itu lolos. Saya sendiri juga keren gitu. Terus ada lagi juga malah di bawahnya jauh 320, itu ada di PP Turu, sekarang jurusan PKP, itu lolos, namanya Mbak Inang. Nah kayak gini kan bisa dibandingkan dengan peluang yang STTD, sedangkan STTD sendiri 400 gak lolos misalkan. Karena apa? Karena salah membaca peluang Bang ya. Iya gitu. Betul. Jadi benar-benar pintar-pintar. Jadi kita kayak memberi edukasi gitu loh Bang, biar apa ya, karena gini loh Bang Putra, karena banyak informasi baik di Instagram, baik di apapun, kasihan misalkan adik-adik ini diberikan informasi yang salah, karena salah satunya kalau ada informasi yang salah itu justru mereka itu apa ya, menjadi beban mereka sendiri sih. Maksudnya janganlah kalau kita memberikan informasi ya berusaha kita dengan data yang benar gitu kan, karena nanti takutnya informasi yang salah tersebut dipakai buat acuan adik-adik atau rekan-rekan yang mau berjuang, kan kasihan. Kalau kita intinya seperti itu Bang ya, karena kita memberikan ilmu ya semoga amanah buat adik-adik, kalau kita seperti itu Bang ya. Jadi informasi yang berusaha, makanya kenapa ya, kenapa boleh adik-adik ingat ya, Instagram KN itu kolaborasinya bukan main-main. Kolaborasinya di Instagram KN itu sudah sama Perwira, udah sama ini, udah banyak gitu. Nah kenapa KN itu memilih kolaborasi itu tidak sembarangan beliau-beliau yang luar biasa, karena KN itu memilih misalkan kayak Bang Putra. Bang Putra itu bagi KN itu luar biasa loh, memberikan informasi itu bukan tujuan untuk finansial, benar-benar menginformasikan, mengedukasikan ke adik-adik itu informasi yang benar-benar realita. Jadi nggak pernah saya, makanya kalau misalkan kayak Bang Putra, kayak ada narasumber yang lain, itu pasti memilih-milih teman-teman atau rekan-rekan yang pastinya luar biasa profesionalismenya, jadi memberikan edukasi dan informasi yang sangat-sangat membangun dan memberikan informasi yang memang karena keikhlasan kita memberi informasi. Kadang ada juga misalkan dengan tujuan lain. Kalau kayak Bang Putra ini, adik-adik semuanya boleh banget ya, kalian harus banget di Bang Putra itu follow Instagramnya Bang Putra, karena Bang Putra itu memberikan informasi itu ya memang niat dari hati adik-adik semuanya. Jadi kalian wajib banget emang, maksudnya itu pantau Bang Putra, informasi yang disampaikan Bang Putra, kita berusaha mengedukasi kalian. Jadi kalau kalian mau ke Sekjen Kemenhub, ikuti Instagramnya Bang Putra, udah itu wajib banget kalian, karena dari sekian banyak banyak sih misalkan dari teman-teman yang pegawai di Kemenhub kayak gitu, Kak kolaborasi yuk Kak gini-gini,
Tapi ingat ya, ada juga seperti itu banyak bahkan. Nah, itu KN itu berusaha memilah dan akhirnya ini Bang Putra kita cocok banget dan Bang Putra luar biasa dalam memberikan edukasi, informasi. Makanya untuk adik-adik semuanya bisa banget ngefollow terutama informasi yang disampaikan di Instagramnya Bang Putra dengan baik. Jadi kita atau KN dan Bang Putra itu nggak ingin lah adik-adik itu apa ya, karena salah langkah nanti ke depannya aduh aku kok ini ya, aku seharusnya milih ini dulu, itu nggak milih ini, kalau ini aduh aku kayak gini. Nah ke depan nanti bahkan menjelang ujian atau menjelang pendaftaran kayak gitu Bang Putra ya, mungkin untuk yang bikin Kemenhub, Bang Putra sama kalian akan sering mungkin mengadakan kolaborasi terutama untuk kalian supaya tidak salah dalam melangkah ya, terutama jadi benar-benar coba kita akan bantu apa ya, bantu melangkah kalian, karena kesuksesan itu bukan hanya kecerdasan, tapi kesuksesan itu kadang karena langkah dan keberuntungan ya Bang ya. Jadi kesuksesan itu bukan hanya kecerdasan, tapi kesuksesan itu kadang berasal dari keberuntungan dan langkah kalian dalam melangkah. Itu harus kalian ingat ya, adik-adik semua seperti itu ya Bang ya. Iya Bang. Jadi dari penjabaran tadi menurut Bang Putra, karena tadi itu saya sempat memberikan mungkin wacana seperti ini karena aja Bang Bu, kayak itu agak miris saja ketika ada informasi buat adik-adik tingkat keketatan di Kemenhub yang paling tidak ketat PKTJ. Ya Allah, saya itu kayak gudu-gudu dulu kan, kasihan kan. Nanti adik-adik itu lebih PKTJ padahal PKTJ kan ketat, kasihan kan Bang ya. Kan kasihan kalau diedukasi seperti itu gitu loh. Jadi kalau saya kan menekankan supaya apa ya, supaya adik-adik itu benar-benar tidak salah lah informasinya. Jadi jangan karena ada informasi ini terus kalian telan mentah-mentah akhirnya ke sini arahnya semua, ya rugi kalian dong, ya nggak Bang? Betul sekali Bang. Oke, sebelum kita lanjut kita jawab dulu Bang. Sudah ada yang bertanya dari tadi. Oke. Ayo Bang, kita akan segera membacakan Bang ya untuk yang bertanya. Mungkin kita akan jawab dari pertanyaan ini Bang, adik Didi Setiawan. Nah, Kak, untuk pendaftar atau Bang Putra, untuk pendaftar PTDI STTD Pemda Cilacap, tiap tahunnya ada peningkatan pendaftar nggak Bang? Oh ya, seperti yang Kakak sampaikan tadi kan, untuk peningkatannya itu tergantung dari kekuatan dari daerah yang menganggarkan. Kalau untuk Pemda Cilacap sih, nah ini ada teman Kakak ini yang bikin ininya, konsepnya Bang. Ini lu. Ayo Bang. Oke siap. Mantap deh. Ini Omni STTD juga. Oke, siap. Mantap. Ini Omni STTD juga. Namanya sorry Bang. Bu, turun dong. Nggak kelihatan. Halo. Mas. Jadi gimana Mas untuk Pemda Cilacap 2023 sampai 2027? Gimana itu kemarin kontennya? Ada peningkatan nggak? Kalau sekarang habisnya kan 2023 untuk MOU terus ada. Terus gimana Pak? Jadi nanti MOU gimana Bang? Sampai tahun 2027 nanti. Oh, oke. Jadi Cilacap sudah turun MOU Bang ya? Sudah. Terakhir tahun 2023. Tapi rencana mau diperpanjang sampai 2027. Yang seperti saya sampaikan tadi Bang. Jadi nanti ada peningkatan tiap tahunnya. Jadi bagi adik Didi Setiawan nggak usah khawatir kalau kamu dari Cilacap main-main ke sini ke kantor Disub, ketemu kita, nanti kita berikan langkah-langkah yang mantap biar lolos ya. Ini Mas Teguh ini alumni STTD juga, junior saya. Siap. Ini rekan kerja saya. Semangat. Ya. Siap. Yuk, semangat. Makasih lo ya. Siap. Oke. Siap, mantap Bang. Oke, jadi ini adik-adik malam sore ini kalian nggak rugi sekali kalian mantengin live-nya sore ini. Terima kasih dari Bang siapa Bang? Boleh disebut mungkin? Itu tadi dari Bang Teguh. Di sini lengkap Bang. Jadi ada yang dari STIP, dari STTD, dari PKTJ, lengkap semua di sini alumninya. Oke, mantap. Di situ melihat konsep untuk perpanjangan Polbit tahun 2023 di Kabupaten Cilacap, jadi langsung saja. Tadi bertanya sama Mas Teguh, jadi seperti itu Bang. Oke. Jadi ini buat tadi aku ya. Jadi yang mau tanya ke Polbit untuk Pemdanya Cilacap bagaimana MOU-nya sudah pengajuan untuk perpanjangan Bang ya, sampai tahun berapa Bang?
2027 5 tahun bang. Jadi 2023 sampai 2027 5 tahun. Nah, mantap. Tapi untuk intinya untuk kota meningkat, tapi kita tidak beli sepil bang ya. Jadi intinya meningkat gitu bang ya. Ya meningkat atau tidaknya itu kan nggak masalah, yang penting ada. Oke, siap. Nah, itu ada semuanya. Jadi kalian yang mau berjuang di Polbit Kemenhub harus mulai dari sekarang benar-benar mempersiapkan diri dan tambah semangat ya pastinya bang ya. Iya.